Dan di video ini saya akan coba jelasin ke Mbak Mayang kenapa menurut saya kita nggak bisa menyebutkan dengan pede bahwa kolagen itu dapat membuat kulit kita lebih putih. Pertama-tama saya nggak tahu yang dimaksud Mbak Mayang ini kolagen secara oles atau kolagen secara minum. Jadi di video ini saya akan bahas dua-duanya. Hola netizen yang tercinta. Media sosial beberapa waktu lalu dibuat heboh oleh ayah dan anak Dodi Sudrajat dan Mayang dengan pernyataannya. Pada pernyataannya, Mayang mengatakan bahwa kandungan kolagen dapat membuat kulit menjadi putih sesuai dengan apa yang ia baca di dalam jurnal. Pernyataan yang dilontarkan diketahui lantaran ingin menyindir Fuji yang kerap kali mendapatkan endorse berupa minuman yang mengandung kolagen. Dalam video endorse-nya, Fuji mengatakan bahwa kandungan kolagen tidak bisa membuat kulit menjadi putih. Tegut banget, pasti sih ada yang screen record pasti. Kalau di endorse kan pasti sebelum di endorse kan pasti baca skrip kan. Kalau gue mah baca jurnal. Kena lo. Jadi ngapain gue iri di jurnal bilang kalau kolagen itu bikin putih kok. Jurnal tuh yang buat scientist. Kalau di endorse dia baca brief. Setelah selesai endorse paling itu kolagen bakal buat karyawannya. Iya, dikasih karyawannya. Item, mana ada gue item. Lu kali. Lucu deh komenan netizen ini. Masa katanya gue dibilang iri. Ngapain gue iri ya? Pokoknya peneliti itu bilang kalau kolagen itu bikin putih. Titik gak pakai koma. Titik gak pakai koma. No debat, no kecot. Mau baca. No debat, no kecot. Panas, mana ada panas, orang di sini aja gue kedinginan. Jadi jangan gampang percaya sama yang di endorse doang. Tidak tanggung-tanggung, Dodi Sudrajat dan Mayang pun sampai menyeret nama Dr. Richard Lee untuk membuktikan bahwa informasi yang diberikan oleh Mayang tidak benar. Bahkan Dodi Sudrajat akan memberikan Dr. Richard Lee uang senilai 500 juta rupiah jika informasi yang dibeberkan oleh Mayang adalah informasi yang salah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wah, peneliti mana tuh yang bilang kolagen bisa bikin putih? Terus katanya udah baca jurnal, coba jurnalnya yang mana tuh? Sebenarnya gampang banget untuk cari jurnal-jurnal yang ngomongin nih efek dari penggunaan suplementasi kolagen ke kulit. Dan ini salah satu jurnalnya tahun 2019, jadi di jurnalnya itu dijelaskan tentang efek dari mengkonsumsi suplemen kolagen. Nah, ini adalah kesimpulan dari jurnal yang tadi, jadi memang menggunakan suplementasi kolagen itu memang bisa membantu menyembuhkan luka, selain itu juga bisa berfungsi sebagai skin aging. Lalu, penggunaan suplementasi kolagen ini bagus banget untuk meningkatkan skin elasticity atau meningkatkan elastisitas kulit dan juga meningkatkan hidrasi. Dan ini salah satu jurnal terbaru nih tahun 2023 bulan Mei. Jadi jurnal itu ngejelasin tentang efek dari mengkonsumsi suplementasi kolagen atau kolagen yang diminum. Dan ini bagian conclusionnya atau bagian kesimpulannya. Jadi memang disebutkan nih bahwa penggunaan suplementasi kolagen itu bisa meningkatkan skin hydration atau meningkatkan hidrasi kulit dan juga meningkatkan elasticity atau meningkatkan elastisitas. Dan biasanya pada suplemen kolagen itu tuh yang bikin putih ya bukan pada kolagennya tapi pada glutathionnya. Karena biasanya pada satu suplemen tuh ada isi kolagen dan juga glutathione. Tapi juga ada kadar minimum dari glutathione sampai bisa memberikan efek whitening. Jadi kita tuh nggak boleh tuh langsung percaya sama informasi yang kita dapat atau kita dengar. Jadi kita harus benar-benar mastiin kalau informasi tersebut tuh benar-benar valid dan bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi kita nggak gampang tuh kemakan sama iklan atau marketing dari sebuah brand. Hai Kak, salam kenal, aku Dila, mahasiswi gizi dan aku sering banget baca jurnal untuk referensi, untuk penugasan, bahkan untuk review aku. Ini bisa dikoreksi kalau aku salah. Setahu aku, jurnal itu tidak boleh mengklaim bahwa produk tersebut atau khasiat dari suatu produk atau suatu kandungan tersebut itu memutihkan, melangsingkan, bahkan sampai memperlancar ASI, itu gak boleh. Ini boleh dikoreksi kalau aku salah. Dari beberapa jurnal dan artikel yang aku baca, kolagen itu tidak bisa memutihkan, tapi dia meregenerasi kulit baru supaya terlihatnya lebih cerah. Jadi bukan memutihkan ya teman-teman. Kayak ini di website Kemenkes, kolagen akan membuat kulit lebih cerah, tidak cepat kendur, cerah, bersinar, namun tidak untuk memutihkan. Nah, ini artikel dari rumah sakit islam.com.
Bahkan sampai di e-journal ini yang diklaim adalah elastisitas kulit, bukan memutihkan. Mungkin emang ada jurnalnya, cuman akunya aja yang gak baca atau akunya yang kelewat. Cuma dari tadi aku udah search pakai keywordnya tuh gak ada yang muncul. Ada kalau gitu semangat ya buat cari referensi buat endorsannya. Jangan sembarangan kamu ngeklaim kalau kamu baca jurnal, kasihan yang bikin jurnalnya. Udah ngeluarin waktu, biaya, tenaga, pikiran. Aku baca jurnal bla bla bla. Ya udah deh, semangat ya. Bye. Hei Mbak Mayang, bismillah saya dapat 500 juta ya. Sebelumnya kenalin dulu, saya Syafiq, seorang insinyur kimia dengan latar pendidikan S1 dan S2 teknik kimia. Di media sosial saya lebih dikenal dengan nama dosen skincare. Dan di video ini saya akan coba jelasin ke Mbak Mayang kenapa menurut saya kita nggak bisa menyebutkan dengan pede bahwa kolagen itu dapat membuat kulit kita lebih putih. Pertama-tama, saya nggak tahu yang dimaksud Mbak Mayang ini kolagen secara oles atau kolagen secara minum. Jadi di video ini saya akan bahas dua-duanya. Untuk kolagen oles itu sendiri, saya bisa mengatakan dengan lumayan yakin bahwa kemungkinan besar dia nggak akan bikin putih. Bukan karena mekanisme of action-nya, tapi karena ukurannya yang terlalu besar. Mbak Mayang perlu tahu bahwa aturan umum sebuah bahan dapat memasuki kulit itu adalah ukurannya harus di bawah 500 Dalton. Sedangkan ukuran kolagen itu adalah 300.000 Dalton. Artinya kemungkinan besar kolagen hanya akan berada di atas permukaan kulit kita, sehingga dia tidak akan mempengaruhi melanin sintesis alias proses pembentukan pigmen. Lalu, bagaimana dengan kolagen yang diminum? Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang kolagen yang diminum, Mbak Mayang perlu tahu proses pembentukan pigmen. Berikut ini adalah proses pembentukan pigmen dari awal sampai akhir. Saya nggak akan ngejelasin terlalu detail di video ini biar nggak pusing. Tapi kalau Mbak mau saya jelasin dengan detail, boleh DM saya aja. Seperti yang dapat melihat, ada berbagai tahapan yang perlu dilalui agar pigmen itu dapat terbentuk. Jadi sebenarnya berbagai macam bahan pencerah itu dapat bekerja dengan cara yang berbeda untuk menghambat proses pembentukan pigmen. Sebagai contoh, kojic acid dapat melakukan chelation alias mengikat ion tembaga yang diperlukan oleh enzim tirosinase yang merupakan komponen penting dalam proses pembentukan pigmen. Selain itu, ada berbagai macam mekanisme yang dapat dilakukan oleh berbagai macam bahan untuk menghambat proses pembentukan pigmen, seperti reaksi kompetitif terhadap tirosin, menghambat proses oksidasi dopaquinon, dan lain sebagainya. Nah, sekarang berbicara tentang kolagen. Dari struktur molekulnya, saya pribadi nggak melihat bagaimana caranya dia dapat menghambat proses pembentukan pigmen dari tahapan manapun. Sehingga menurut saya pribadi, kolagen itu nggak dapat menghambat proses pembentukan pigmen. Nah, sekarang mungkin Mbak berpikir bisa aja kolagen itu bekerja sebagai antioksidan. Jadi bukan menghambat pembentukan pigmen, tapi mencegah pembentukan pigmen. Sehingga dapat mencerahkan kulit walaupun secara tidak langsung. Tapi dari struktur molekulnya, kita juga bisa tahu bahwa kolagen bukanlah antioksidan yang baik. Hal ini juga dapat dilihat dari hasil uji DPPH kolagen yang menunjukkan nilai antioksidan yang lemah, di mana kita bisa membandingkan dengan vitamin C yang diperkirakan memiliki level antioksidan 50 kali lipat lebih kuat dibanding kolagen, yang artinya kolagen 50 kali lipat lebih lemah. Nah, mungkin Mbak Mayang sekarang akan bilang, lah tapi saya lihat kok ada jurnal yang menunjukkan kolagen itu bisa memutihkan. Mbak Mayang perlu tahu bahwa nggak semua jurnal itu memiliki kualitas yang baik, dan kita harus memiliki kemampuan berpikir secara kritis untuk meninjau kualitas jurnalnya. Dari puluhan jurnal yang membahas tentang fungsi kolagen, saya cuma menemukan 2 jurnal yang membahas tentang efek mencerahkan. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa mengambil kesimpulan apapun hasilnya, belum dapat direplikasikan dengan baik. Tapi nggak apa-apa, kita akan lihat jurnalnya secara cepat ya. Nah, mungkin Mbak Mayang bacanya jurnal yang ini ya. Sebenarnya kalau Mbak telaah jurnalnya lebih dalam, di sini nggak ditunjukkan kolagen itu dapat meningkatkan tone warna kulit atau bikin putih. Di sini hanya ditunjukkan kolagen dapat mengurangi tampilan bercak hitam. Tapi perlu dicatat, selain kualitas jurnalnya yang menurut saya sendiri kurang baik, penelitian ini dilakukan oleh orang yang jualan kolagen, sehingga memiliki potensi bias yang tinggi. Tapi nggak cuma itu aja, pada jurnal lain ditunjukkan perbandingan efek mencerahkan kolagen versus makanan biasa. Dan dari sini ditunjukkan kolagen tidak memiliki efek yang berbeda dibandingkan dengan makanan biasa dalam mencerahkan warna kulit. Terus apa kesimpulan dari semua ini? Saya pribadi nggak mau bilang kolagen itu nggak mungkin mencerahkan, tapi berdasarkan body of evidence-nya, menurut saya kemungkinan besar kolagen nggak bisa bikin putih. Nah, semoga info ini bermanfaat ya. Semoga sehat selalu Mbak Mayang dan peace out. Mau debat cuma mau salty aja, lo lihat jurnal yang atas, collagen supplement improve skin hydration, elasticity, roughness, and kita klik buka jurnal and density. Di sini nggak ada dibilang untuk skin whitening, skin lightening, atau hyperpigmentation. Balik lagi ke bawah yang Wiley One Library ini, myth and media in oral collagen supplementation for skin, nails, dan resultnya kalau kita baca cuman buat elasticity sama hidrasi kulit doang. Dan dijelasin ya, claims in the media surpass the any evidence currently supported by the literatures. Jadi jelas banget di luar sana ada banyak banget klaim yang nggak ada backupan datanya. Jadi kayak Mayang inilah ngomong dari jurnal tapi nggak tahu jurnalnya yang mana. Jurnal terbaru dan paling tinggi ini derajatnya lo bisa baca sendiri, Systematic Review and Meta-Analysis. Lo baca 4 baris terakhir itu buat apa gunanya? Skin aging sama reduce wrinkle dan improve elasticity. Nggak ada mentioning memutihkan kulit atau whitening, mencerahkan kulit atau brightening, atau masalah pigmentasi. Jadi bener no kecut no debat, cuman salty doang.